Acara kita, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga adalah keynote speech dari Direktur Penilaian, yaitu Bapak Ari Haryono, kemudian sesi materi dan diskusi interaktif, serta yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, hendaknya kita awali dengan doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya, demi membangkitkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, memasuki agenda selanjutnya, yaitu penyampaian keynote speech dari Direktur Penilaian. Kepada Bapak Ari Haryono, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber Bapak Beni Emor, ahli sekaligus praktisi di bidang Geographic Information System, Geodatabase, Spatial Analytics, dan juga Sistem Integration. Para Kepala Kanwil DJKN atau yang mewakili, para Kepala KPKNL atau yang mewakili, juga yang saya banggakan, para PFPP di lingkungan DJKN, dan juga tentunya para undangan peserta kegiatan knowledge sharing pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih bisa meluangkan waktu untuk menghadiri sebuah acara yang tentunya akan memberikan manfaat kepada kita semua. Acara ini adalah berupa knowledge sharing dengan tema penggunaan analisis geospasial dalam penilaian.
Pada knowledge sharing kali ini kita mengundang seorang narasumber, tentunya seorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan juga sekaligus merupakan praktisi yang kurang lebih sudah 12 tahun ya Bapak Beni ini berpengalaman di bidang Geographic Information System, Geodatabase, Spatial Analytics maupun sistem integrasi. Nah, tentunya Bapak Beni Emor, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu Bapak untuk bisa sharing pengalaman dengan kami. Beliau dalam hal ini tentunya akan memaparkan materi dan harapan kami tentunya dalam pemberian pemahaman pengetahuan terkait analisis geospasial akan bisa menunjang sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan penilaian di DJKN pada khususnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 terkait informasi geospasial dan telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 ya tahun 2020 yang lalu, di mana mendorong penggunaan informasi geospasial ini dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan tentunya tidak saja dalam lingkup yang lebih kecil, namun juga dalam lingkup yang lebih besar, yaitu dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, tentunya informasi geospasial ini merupakan alat bantu ya di dalam perumusan kebijakan maupun pengambilan keputusan dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Lokasi geografis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai properti. Bahkan juga lokasi ini sangat mempengaruhi nilai properti. Untuk itu, nilai properti yang berada di tengah kota umumnya pasti akan lebih tinggi nilainya dibandingkan yang berada di pinggiran kota. Begitu pula properti yang berlokasi di pinggir jalan akan memiliki nilai yang lebih rendah jika dibandingkan nilai properti yang berada di jalur utama. Nah, faktor lokasi yang juga bisa meningkatkan nilai properti, misalnya kedekatan dengan Central Business District atau yang kita kenal dengan CBD, pusat pembelanjaan, ya kemudian dengan fasilitas umum, fasum-fasos, sarana transportasi, dan lain-lain. Dengan demikian, faktor lokasi bisa kita anggap sebagai faktor yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap nilai suatu properti. Analisis lokasi keruangan yang kita kenal juga dengan analisis geospasial ini dapat membantu penilai khususnya di dalam menghasilkan nilai properti yang lebih akurat dan juga meningkatkan keandalan nilai yang dihasilkan. Izinkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan di dalam kesempatan bahwa beliau menyampaikan kita di Kementerian Keuangan sebetulnya duduk di atas sebuah tumpukan data yang sangat banyak. Di mana pada era digital yang disebut dengan tambang itu sejatinya adalah tambang data. Tapi tentu data yang bisa diolah dan dipahami. Dengan demikian, idealnya ketersediaan data tersebut akan mendorong perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. DJKN dalam hal ini Direktorat Penilaian khususnya dalam penyelenggaraan informasi geospasial akan berjalan ke arah pengolahan hingga penggunaan informasi geospasial ini. Nah, terkait hal itu, kegiatan penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan DJKN akan menghasilkan informasi yang mengandung data-data geospasial. Sehingga tanpa kita sadari, selama ini kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan pengumpulan data geospasial dalam basis data dan penilaian. Bapak Ibu yang berbahagia, melalui knowledge sharing tentang penggunaan analisis geospasial dalam penilaian ini, saya selaku Direktur Penilaian sangat berharap sekali bahwa pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini dan hingga siang nanti dapat menjadi sarana diskusi yang sangat konstruktif, di mana para insan penilai di JKN
dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebesar-besarnya untuk menambah keilmuan tentang pengolahan data dalam analisis geospasial. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan akan berdiskusi dalam kegiatan knowledge sharing, dan juga sekaligus mengucapkan selamat mengikuti kegiatan knowledge sharing ini. Penggunaan analisis geospasial di dalam penilaian. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memulai dan mendukung upaya budaya data sesuai amanah Menteri Keuangan untuk menjadikan Kementerian Keuangan sebagai data-driven organization dan menjadi langkah besar di dalam pengolahan maupun penggunaan analisis geospasial sebagaimana alat bantu. Saya sekaligus mengingatkan di dalam butir-butir Rapimtas yang lalu, ini masih hangat sekali. Memang betul diharapkan data ini menjadi sumber kekuatan besar untuk khususnya para penilai di lingkungan di JKN, dan tentunya nanti dengan harapan RUU penilai bisa diwujudkan, dan ini semua akan menjadi langkah besar untuk bangsa dan negeri ini. Terakhir izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya. Semangat penilai di JKN selalu membara. Kompetensinya tidak diragukan dan sangat paten. Kepada para peserta, saya ucapkan selamat mengikuti acara untuk menambah wawasan dan kemajuan di JKN. Satu lagi ini sebagai penutup lagi. Penilai madya kantor pusat Dinas ke KPKNL Bima saat survei lapangan sewa helikopter. Mari satukan langkah untuk mencapai tujuan bersama menuju go global, go stronger. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pamit karena memang pada saat yang bersamaan saya sedang berada di lapangan parkir BPN ya, akan membahas terkait tentang RUU penilai. Terima kasih, sukses selalu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arik Haryono atas keynote speech yang telah disampaikan, Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan selamat melanjutkan kegiatannya, Pak. Semoga lancar kegiatannya. Ya Pak Beni, izin ya Pak Beni, mohon izin sekali lagi sukses untuk acara semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi materi dan juga diskusi interaktif yang akan dimoderatori oleh Muhammad Al-Hilal Ramadhani. Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Kepada panitia, mohon untuk dapat menampilkannya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, moderator kita pada pagi hari ini yaitu Muhammad Al-Hilal Ramadhani atau kita bisa sebut saja Mas Hilal, menekuni disiplin ilmu kehutanan di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru dengan jurusan inventarisasi dan pemetaan hutan. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Diploma 3 PBB Penilai PKN dan lulus pada tahun 2021. Beberapa pengalaman yang pernah dilakukan adalah yang pertama, melakukan pengukuran dan pemetaan Pulau Putri di Perum Perhutani KPH Purwakarta pada tahun 2017, kemudian melakukan digitalisasi laporan hotspot Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018, kemudian melakukan pengukuran dan pemetaan Kelurahan Jumrah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018, lalu menjadi trainer 2 atau asisten trainer pendidikan dan pelatihan PBB tingkat dasar kerjasama PKN dengan pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2021, dan juga saat ini tengah melaksanakan on-the-job training atau EJT di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya di seksi analisis penilaian, dan juga tergabung dalam tim media sosial Direktorat Penilaian dan Toastmaster Velular Digisem atau TVD Management hingga saat ini.
Kemudian prestasi yang pernah diraih adalah juara 1 PKN STAN 3-minute thesis atau 3MT dengan judul penilaian massal menggunakan spatial regression model dengan studi kasus Kecamatan Tampan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Mas Hilal kami persilahkan. Bismillah, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siap, terdengar? Ya, baik. Terima kasih Mbak Fani atas introduksinya yang luar biasa. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, Bapak Direktur, Bapak Ibu pejabat fungsional penilai pemerintah di lingkungan DJKN, para pejabat di lingkungan DJKN yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para senior saya, pegawai Direktorat Penilaian khususnya, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para senior dan rekan-rekan. Semoga dalam kondisi pandemi yang belum sepenuhnya pulih ini, kita senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya, M. Alfila Ramadhani, biasa dipanggil Hilal, dapat menemani Bapak Ibu, para senior dan rekan-rekan pada acara sharing session penggunaan analisis spasial dalam penilaian. Karena tadi Bapak Direktur menyajikan pantun, tentu belum sah rasanya jika saya tidak menyajikan pantun juga. Jadi mari kita berpantun sebelum mulai nih. Mudah-mudahan darah Melayu kental saya dapat mendukung mendeliver pantun ini. Sungguh kuat kulihat papan. Papan gaharu, harum baunya. Sungguh semangat kulihat tuan dan puan, menimba ilmu di pagi hari bahagia. Pohon gaharu nan layu daunnya, berbuah beri hingga sekapal. Apa ditunggu nan ditunggu semua. Pemaparan materi, sharing session, analisis spasial. Ya itu dua bab pantun yang dapat saya sampaikan dulu. Ya, selanjutnya izin untuk mengutip kembali pesan dari Ibu Menteri Keuangan yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Direktur, bahwa kita di Kementerian Keuangan sebetulnya duduk di atas tumpukan data yang sangat banyak. Data itu pada era digital adalah tambang yang sangat berharga apabila kita olah dan kita pahami. Salah satu data yang banyak sekali terkumpul utamanya di bidang penilaian DJKN. Terkumpul di Direktorat Penilaian selaku kantor pusat adalah database penilaian. Kumpulan data yang sangat berharga dan seperti tambang berlian apabila dapat diolah dan digunakan secara ideal. Data yang terkumpul dalam database tersebut adalah data-data yang mengandung data spasial dan non-spasial. Nah, dalam spasial sektor disebut dengan data atribut untuk data yang non-spasial. Lalu apa kaitannya antara spasial dan penilaian? Kenapa data-data ini harus diolah secara spasial? Kembali lagi, izin mengutip keynote speech dari Bapak Direktur, lokasi geografis adalah salah satu faktor yang terkuat dalam nilai properti, yang mempengaruhi nilai properti. Dalam literatur, di beberapa literatur kita temukan bahwa yang paling berpengaruh pada nilai properti itu adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Hal ini mengakibatkan apabila kita ingin melakukan determinasi nilai properti dengan kelola data, atau apabila kita menggambarkan kondisi nilai pada peta bidang datar, kita akan temukan pola-pola tertentu atau spatial pattern. Misalnya ketika kita akan melihat apabila kita petakan nilainya pada area sekitar CBD, nilainya pasti akan lebih tinggi dengan nilai-nilai di tempat lain. Atau misalnya nilai yang berada di sekitaran mall akan lebih tinggi daripada nilai yang berada di jalan-jalan kecil, gang, dan sebagainya. Sehingga pengolahan data dalam analisa nilai apabila digambarkan dalam peta itu mengandung keterkaitan secara spasial, memiliki spatial pattern, atau dalam bahasa GIS biasanya disebut dengan mengandung spatial autocorrelation. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita, Bapak Ibu dan senior serta rekan-rekan semua, tentang analisis spasial dalam menunjang pelaksanaan penilaian, kita sudah kedatangan narasumber kita nih yang keren banget, dan sudah berpengalaman penuh di bidangnya sebagai ahli dan praktisi di bidang Geographic Information System, Geodatabase, Spatial Analytics, dan System Integration. Bapak Beni Ronald Emor.
Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Uh, semuanya. Apa kabar Pak? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, kedatangan beliau ini adalah salah satu nikmat yang Tuhan berikan pada kita pada hari ini. Karena kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari ahlinya. Tapi sebelum Bapak Beni memaparkan materinya, untuk lebih mengenal beliau, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Mohon izin panitia untuk memaparkan share screen CV dari beliau. Ya, Bapak Beni Ronald Emor memiliki moto atau jargon yang selalu ada dalam bahan paparan atau materi beliau, think spasial. Seorang business development spesialis, surveyor, dan location intelligence di Jakarta dengan pengalaman selama 16 tahun dalam company development, survei dan pemetaan, JIS teknologi, dan industri software. Fokus beliau beberapa tahun terakhir ini adalah membangun location intelligence platform company dengan mengcombine big data spasial, machine learning, dan engine software development. Beliau ini memiliki jejaring bisnis yang luas sekali ya, dari pertambangan, F&B, plantation, dan masih banyak industri lainnya. Beliau berkemampuan dan termasuk ahli di bidang business development, business management, location intelligence product development, product management, account management, sales, public relation and partnership, organization development, GIS, aerial survey, remote sensing, dan land survey. Organisasi yang diikuti beliau adalah ada banyak nih, Head of Business Development Industrial di Ikatan Surveyor Indonesia, terus Head of Research and Strategic Issue di Ikatan Surveyor Indonesia dari tahun 2008 sampai 2021, terus juga merupakan member of Indonesia Association of Geospatial Entrepreneurs, terus juga menjadi Board of Advisor di Faculty of Engineering Universitas Gadjah Mada 2021 hingga sekarang. Pengalaman bekerja beliau banyak sekali ya Bapak Ibu, para senior dan rekan-rekan sekalian. 2000 saya bacakan dua aja nih karena banyak banget nih. Dari Agustus 2016 sampai September 2018 di CEO founder dari Geospasial Nusantara di Yogyakarta, dan dari September 2018 hingga saat ini sebagai CEO dan co-founder Bumi Varta Teknologi. Beliau sebelumnya menempuh pendidikan di menempuh bachelor degree di Universitas Gadjah Mada, UGM, dari September 2022 hingga Januari 2007. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, Bapak, Ibu, dan para senior serta rekan-rekan sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan dari narasumber kita. Izin kami informasikan Pak Beni bahwa pemaparan materi diberikan waktu kurang lebih 1 jam, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara Bapak dengan Bapak, Ibu, dan para senior saya yang hari ini sengaja meluangkan waktunya untuk mengikuti sharing session kali ini. Baik Bapak Beni, waktu dan ruang Zoom kami silakan dengan segala hormat, Pak. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Yang terhormat rekan-rekan di Ditjen Penilaian Kementerian Keuangan. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Okay. Terdengar jelas, Pak Beni. Okay. Mana ada orang Tom Emor? Ya, perkenalkan nama saya Beni, kemudian tadi sudah diperkenalkan CV-nya, dibacakan. Saya juga berpengalaman di bidang geospasial, spatial analysis, dan geographic information system sejak lulus tahun 2007. Dan benar tadi yang disampaikan bahwa slogan yang saya pegang selalu sejak saya lulus yaitu adalah think spasial, dan waktu lulus tahun 2007 itu saat dimana 2 tahun 2006-2007 itu baru muncul launching Google Maps di Indonesia. Dan waktu saya lulus itu kebetulan skripsi saya juga membahas tentang Google Earth dan mempunyai visi juga ke depannya kenapa di Indonesia, negara besar dengan ribuan pulau, ribuan jutaan penduduk dan sebagainya, kita tidak mempunyai map sendiri. Tapi memang itu suatu challenge terbesar bagi bangsa kita semua, dan itu memang baru beberapa tahun yang lalu baru kita punya undang-undang geospasial dan sebagainya. Kemudian juga
baru sekitar 3 tahun lalu, saya dan rekan-rekan teman-teman saya mendirikan perusahaan Bevarta Teknologi, intinya mengembangkan platform lokasi intelijen, dan juga kita sedang mengembangkan Google Maps versi Indonesia sendiri yang kita namakan Lokasi Maps. Jadi impian saya sejak lulus sekitar 15 tahun yang lalu gitu ya, baru bisa mulai diwujudkan untuk kita bikin maps versi Indonesia sendiri, itu sedang kita develop, baik itu platform lokasi intelligence dan juga lokasi maps seperti itu. Izin share screen ya rekan-rekan semua untuk saya paparkan pemaparan saya. Sudah terlihat Bapak Ibu paparan saya di layar? Sudah terlihat, Pak. Oke. Jadi yang akan saya paparkan pada pagi hari ini, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Moderator tadi, adalah the spatial pattern. Jadi bagaimana kita melihat pattern atau pola dari tren-tren lokasi untuk kita bisa menilai value dari sebuah tanah ataupun properti dengan melihat juga parameter-parameter yang berupa aktivitas ekonomi seperti itu. Jadi ini yang akan kita yang akan saya sampaikan di pagi hari. Jadi sebelum saya sampaikan pemaparan saya, sebenarnya mungkin perkenalkan juga saya Beni, dan ini perusahaan yang saya dirikan sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi pada dasarnya perusahaan ini didirikan untuk membantu perusahaan maupun organisasi untuk mendapatkan atau membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan bisnis ataupun strategi ataupun kebijakan dengan menggunakan pendekatan geospasial dan juga big data analytic dan juga custom solution. Mengapa kami mendirikan perusahaan ini? Kami ingin berusaha untuk memperkenalkan GIS atau spatial analytic ke semua industri. Karena di Indonesia ini memang yang menggunakan teknologi pemetaan ataupun geospasial atau GIS itu masih kebanyakan di konstruksi, di pertambangan, di perkebunan sawit, dan sebagainya untuk area-area luas, kemudian juga di perencanaan tata ruang, di BPN, ataupun di BIG, dan sebagainya. Tapi belum ada perusahaan ataupun belum banyak sebenarnya organisasi atau perusahaan yang berusaha memperkenalkan teknologi ini ke industri seperti retail, ataupun FMCG, ataupun logistik, ataupun restoran dan sebagainya. Padahal ternyata menggunakan pendekatan geospasial atau spatial analytic itu sangat bisa membantu dalam mereka melakukan perencanaan. Dan saya juga percaya bahwa ini bisa juga membantu dalam hal melakukan penilaian terhadap suatu aset atau properti atau tanah. Dan 4 tahun lalu malah yang menjadi customer pertama perusahaan kami, yaitu mungkin teman-teman di direktur penilaian itu tahu semua kopi janji jiwa gitu ya, kopi kekinian gitu. Nggak disangka mereka menjadi klien pertama kami, bagaimana mereka bisa kita bantu dalam hal membantu mereka ekspansi bisnisnya. Yang 4 tahun lalu mereka hanya punya 300 store, sekarang mereka udah punya 1.500 cabang janji jiwa seluruh Indonesia. Bagaimana mereka menentukan lokasi-lokasi 1.500 itu? Mereka menggunakan spatial pattern seperti itu. Jadi mereka melihat aktivitas ekonomi dan sebagainya. Dari selama ini kita 4 tahun kita kembangkan namanya platform lokasi intelligence. Ini teman-teman di sini kita bangun untuk semua pengguna, customer, user kita, walaupun tidak mempunyai pengalaman pendidikan GIS gitu ya, mereka bisa masuk dan bisa melihat seperti melihatnya Google Maps, tapi di situ bisa melihat Indonesia dengan data ekonominya, data sosial ekonomi statusnya, data zona nilai tanah, data point of interest dan sebagainya. Dan banyak yang kita bangun, dan nanti tahun depan kita akan meluncurkan produk kita yaitu Lokasi Maps yang kami harapkan bisa teman-teman nanti download ya di App Store ataupun di Google Play gitu, layaknya bernavigasi dan mencari lokasi layaknya Google Maps, tapi ini buatan lokal Indonesia. Nanti teman-teman akan kami informasikan
pada saat nanti kita launching lokasi Maps. Jadi ini produk Indonesia untuk bisa layaknya seperti Google Maps versi Indonesia seperti itu. Oke, selanjutnya, jadi kita bicara mengenai spatial pattern dan location trend. Jadi kalau kita bicara mengenai spatial pattern atau location trend, ada beberapa banyak hal sebenarnya yang bisa kita bisa melihat patternnya. Yang pertama, ini hanya sebagian kecil, yaitu accessibility analysis. Jadi kalau kita bicara masalah accessibility, kalau teman-teman mungkin sering nonton di Metro TV kalau hari weekend gitu ya, misalnya ini properti Penny Ross gitu ya, jaraknya dari aksesnya dari airport dan sebagainya, harga naik hari besok gitu kan, nilai propertinya naik dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara masalah accessibility analysis, kita harus bertanya aksesnya itu menilai bagus atau enggak accessibility itu dilihatnya dari area komersial atau airport atau bagaimana gitu. Jadi kita harus menjawab pertanyaan itu, accessibility analisisnya. Bisa juga accessibility analysis itu berupa misal kita berdiri di suatu lokasi, kalau kita anggapan kita akan berjalan misalnya 3 km ke seluruh arah gitu ya. Apakah jangkauan di titik itu, akses kita untuk menjangkau 3 km ke seluruh arah itu bisa cukup panjang atau luas gitu ya? Karena kan kadang-kadang kita ke arah barat ada jalan yang ketutup dan sebagainya. Otomatis kemudian ada jalan kalau kita ke utara jalannya lebih tidak ada halangan dan sebagainya. Jadi itu juga bisa menjadi suatu faktor menilai apakah lokasi itu mempunyai nilai yang lebih dibanding yang daerah lain. Jadi kita bicara masalah accessibility analysis terlebih dahulu. Kemudian ada juga spatial pattern berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa melihat origin dan destination matrix dari aktivitas masyarakat di suatu kota. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara aktivitas masyarakat, yang pastinya kalau kita bicara masalah Tamrin, Sudirman, dan Kuningan, itu kan daerah yang benar-benar aktif gitu ya. Tapi kita mesti melihat juga origin people atau orang-orang yang beraktivitas di daerah Sudirman, Tamrin, ataupun Kuningan, pasti sebagian besar orang di siang hari pada saat di daerah bisnis gitu ya, Sudirman, Tamrin, dan Kuningan, itu mungkin bisa dibilang lebih dari 50%-nya bukan masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut, seperti itu. Jadi kita mesti melihat origin dan destination-nya. Jadi kalau misalnya lihat dalam di slide saya yang berwarna ungu muda itu justru pergerakan manusia nggak begitu banyak, tapi yang dari titik-titik warna merah gitu ya, itu yang memang origin people berada seperti itu. Jadi daerah tersebut memang banyak banget perpindahan dari suatu titik ke titik lain dan sebagainya. Jadi itu bisa menilai bahwa aktivitas masyarakat di daerah tersebut itu sangat tinggi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nilai tanah, kemudian juga luas bangunan dan sebagainya, kita kan udah jelas ya, harga per meter persegi dan sebagainya. Tapi kita juga harus bisa menilai dari aktivitas masyarakatnya. Jadi kalau misalnya kita bicara dulu BSD sekitar 10 tahun lalu nggak ada yang menyangka bahwa bakal seramai ini gitu ya. Tapi itu melihat dari aktivitas origin dan destination-nya, aktivitas masyarakatnya. Sekarang aktivitas BSD ke Jakarta itu sangat tinggi. Originnya BSD, destination-nya mungkin di Sudirman Tamrin sangat tinggi. Itu yang bisa membuat suatu daerah itu mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kemudian kita bicara masalah hotspot pattern. Kita bisa melihat keramaian orang di waktu dan jam tertentu di suatu lokasi. Jadi kalau untuk praktisnya di use case yang kami bantu di customer kami, biasanya untuk misalnya kalau kita membantu klien kami farmasi misalnya, mereka ingin melihat daerah yang memang aktivitas masyarakatnya tinggi, kemudian juga sosial ekonomi statusnya memang medium dan atau high, jadi mampu untuk membeli obat-obatan tertentu. Dan yang ketiga adalah mereka ingin melihat hotspot pada selama di atas jam 10 malam, karena mereka akan membuka apotek yang 24 jam, seperti itu.
Jadi di mana masyarakat masih beraktivitas. Kemudian kalau kita bicara masalah coffee shop misalnya, coffee shop dengan tempat, dengan apa namanya, mereka menyediakan tempat di mana orang bisa berkumpul dan sebagainya. Mereka mencari daerah-daerah hotspot yang di mana banyak masyarakat di pagi hari beraktivitas seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas pada misalnya dia NJOP-nya berapa atau zona nilai tanah yang berapa, tapi dalam menilai suatu area itu memang tepat untuk suatu penilaian tertentu. Dalam hal ini kan kalau yang kita bicara coffee shop itu adalah untuk coffee shop. Misalnya kalau untuk gudang beda lagi pastinya nilai ataupun lokasi tergantung dari bisnisnya dan tujuannya seperti itu. Jadi pasti berbeda-beda manfaatannya. Kemudian juga yang berikutnya kita bisa melihat namanya network analysis, bagaimana kita melihat jaringan-jaringan jalan itu yang bagus di mana. Kalau kita bicara mungkin teman-teman tahu jalan Asia Afrika di sebelahnya lapangan golf gitu ya. Kalau kita ke arah barat gitu ya, arah barat dari jalan Asia Afrika itu lapangan golf, sebelah kanan itu udah masuk ke Sudirman. Kalau kita lihat jaringan jalannya ya pasti di sisi barat secara network atau jaringan jalannya itu tidak begitu bagus, tapi di sebelah timur itu mengarah ke Sudirman yang aksesnya gede banget dan banyak area-area yang bisa kita jangkau. Otomatis daerah tersebut mempunyai nilai jaringan jalan yang sangat lebih tinggi dibandingkan daerah lain seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kita bisa melihat pattern-nya. Jadi dari pattern atau pola kita bisa melihat bisa melakukan analisa. Setelah kita bisa melakukan analisa, baru kita bisa melihat, baru bisa membuat algoritma berikutnya. Prosesnya seperti itu. Jadi yang kita lakukan juga untuk beberapa study case gitu ya, kita mencari pola yang misalnya kembali lagi kasus tertentu, misalnya industri restoran. Kenapa sih restoran saya yang A dengan B itu berbeda penjualannya? Nah, dari situ kita melihat pattern-nya. Kenapa? Dari sisi lokasinya. Seperti itu. Apakah demografi penduduknya, karena mungkin harga dari restoran saya lebih mahal gitu ya, otomatis juga demografinya mungkin tidak sesuai, ataupun mungkin aksesibilitasnya, ataupun hotspot-nya nggak banyak orang di situ, dan sebagainya. Dari situ kita, dari pattern yang kita dapat, kita baru bisa bikin algoritma. Nah, pada saat berikutnya mereka ke kota lain, mereka akan menerapkan algoritma yang sama setelah mereka mendapat pattern dari lokasi seperti itu, dari location yang ada. Jadi setelah itu mereka akan apply ke daerah lain. Hal ini juga mungkin kita bisa terapkan di penilaian misalnya. Kita bisa melihat mengapa suatu properti atau aset tertentu bisa mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kita bisa lihat pattern dari sisi lokasi. Setelah kita mendapatkan algoritmanya, pattern-nya, baru kita bisa bikin algoritmanya. Seperti itu. Jadi proses itu mungkin prosesnya akan sedikit panjang dalam hal kita melihat pattern dan kita mendapatkan algoritmanya, tapi setelah kita mendapatkan algoritmanya, teman-teman udah tinggal ke kota lain menggunakan algoritma yang sama dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ya. Nah, ini yang kami juga punya yang kami biasa pakai data yang kami gunakan dalam untuk melihat economic activities. Jadi selama 4 tahun perusahaan yang saya dirikan sama teman-teman saya, kami juga mengumpulkan sekitar 6-8 juta point of interest seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi kategori-kategori seperti general trade, misalnya seperti Indomaret, kemudian toko kelontong, kemudian bank, kemudian restoran dan sebagainya, itu hampir 8 juta point of interest kita kumpulkan dari Sabang sampai Merauke, lokasinya dan informasinya. Mengapa kita kumpulkan ini? Untuk kita melihat economic activities-nya. Jadi cukup menarik bahwa beberapa case study yang kami dapatkan juga melihat bahwa untuk yang mempengaruhi dari sisi performa dari suatu bisnis tertentu,
ternyata kalau di situ banyak point of interest kantor pemerintahan dan juga sekolah SMP dan SMA. Itu biasanya penjualan mereka naik, seperti itu. Jadi ada beberapa pattern yang kita bisa dapatkan dari point of interest ini, seperti itu. Jadi point of interest ini mungkin bagi sebagian besar orang-orang bahwa apa sih cuma titik poin yang menunjukkan suatu lokasi kan, tapi ternyata kita bisa lihat pattern-nya. Contohnya seperti ini. Kalau kita bicara masalah perbankan gitu, kemudian kalau di situ ada ATM Bank BCA, ini saya menyebut merek nggak apa-apa, ATM Bank BCA, kemudian di situ ada kantor cabang BCA bukanya di weekend, seperti itu. Jadi simpel itu, titik di point of interest lokasi kantor cabang pembantu bank yang bukanya di Sabtu dan Minggu. Itu ternyata sangat berpengaruh. Jadi itu sangat-sangat menunjukkan bahwa pergerakan ekonomi di daerah tersebut sangat tinggi, perputaran uangnya sangat tinggi karena biasanya pengguna BCA itu kebanyakan adalah komersial, kemudian yang punya usaha, kemudian juga bila ada bank dibuka hari Sabtu dan Minggu, itu menunjukkan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kalau teman-teman bisa melihat di Jakarta sendiri, di mana sih lokasi-lokasi bank BCA yang ada di buka di weekend? Kalau kita bisa lihat di Pondok Indah Mall, kemudian di Tambaran Anggrek dan Central Park Mall, kemudian di daerah-daerah yang memang aktivitas masyarakat dan jual belinya tinggi dan komersialnya tinggi, seperti itu. Dan dari situ satu point of interest ternyata bisa memberikan nilai value yang sangat tinggi untuk melakukan penilaian satu daerah Central Park Mall itu kalau kita sewa satu tempat di situ untuk buka bisnis itu pasti sewanya mahal. Kenapa? Karena memang aktivitas ekonominya tinggi, seperti itu. Dan mungkin itu juga teman-teman di bagian penilaian mungkin yang pasti jauh lebih paham mengenai bagaimana penilaian, tapi ini mungkin bisa saya suggest dalam hal menilai suatu objek ataupun properti ataupun aset dan sebagainya, seperti itu. Jadi ternyata pasar dan situ juga ATM yang ada, kemudian ada kantor cabang pembantu dan sebagainya, itu sangat-sangat memberikan nilai tambah bagi suatu daerah-daerah komersial, seperti itu. Jadi point of interest ini walaupun cuma titik-titik lokasi, tapi ternyata satu point of interest saja itu bisa memberikan dampak yang sangat-sangat tinggi terhadap aktivitas ekonomi. Jadi kalau kita bicara masalah spatial data, di tempat saya juga kita menggunakan data traffic data dari kami mendapat data 80 juta data dari mobile phone yang kami dapat tiap hari gitu ya, yang kami bisa dapat datanya, itu kami dapat 80 juta device tiap hari, tapi tidak ada nomor HP-nya, tidak ada namanya, tapi kami mendapatkan location-nya, kemudian device ID-nya, kemudian dapat tipe merek HP-nya dan juga tipenya gitu. Jadi dari traffic data dari mobile data ini sebenarnya banyak banget yang bisa teman-teman bisa melihat suatu value-nya. Jadi dari 80 juta device yang kami miliki, kami bisa melihat pattern di mana sih aktivitas masyarakat di jam-jam tertentu di suatu daerah. Itu kita bisa lihat people density-nya. Kemudian kita bisa melihat asal pergerakan origin destination dari penduduk di suatu daerah. Dari situ juga kita bisa melihat people interest-nya. Karena kita bisa melihat tuh, karena kami juga mendapat data apps apa yang mereka buka, yang mereka akses. Jadi dari situ bisa melihat orang-orang di daerah tertentu ini memang interest-nya apa. Kemudian yang paling bisa kita turunkan datanya adalah tipe device-nya sama mereknya. Seperti itu. Teman-teman misalnya kalau kita bisa melihat polanya, di mana sih daerah-daerah yang pengguna iPhone 13 Pro Max yang terbaru misalnya, seperti itu. Aktivitas mereka tuh di mana sih rata-rata? Kita nggak mengetahui individunya, tapi kita bisa lihat pattern-nya secara general. Heat map-nya bisa kita kelihatan bahwa orang-orang yang mempunyai yang pengguna iPhone terbaru ataupun iPhone 12, 13 ataupun 11, kita bisa melihat di mana. Seperti itu. Otomatis itu juga bisa kalau kita overlay dengan misalnya data NJOP misalnya atau zona nilai tanah misalnya,
dan sebagainya. Itu bisa melihat bahwa oh di sini memang zona nilainya tinggi, kemudian memang pengguna-pengguna yang merek-merek di brand yang mahal-mahal itu berada di mana seperti itu. Otomatis memang ini daerah yang memang value-nya tinggi gitu. Jadi kita bisa mengcombine data-data seperti itu dengan menggunakan pendekatan spatial analitik, melihat dari keramaiannya, kemudian tipe brandnya, kemudian telco-nya, carrier-nya seperti Telkomsel, Indosat dan sebagainya, interest-nya dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa overlay dengan data-data seperti populasi, kemudian pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Di tempat saya juga kami kumpulkan data-data ini dari berbagai macam sumber, kita survei dan kita juga ada data publik yang dipublish pemerintah, kita juga ambil yang udah public domain dan kemudian kita masukkan ke dalam sistem supaya bisa kelihatan tuh apa namanya data-data populasi, kebencanaan, kesehatan dan sebagainya itu bisa kita tampilkan dan itu bisa kita visualisasikan dengan warna-warna berbeda dan kemudian kita bisa overlay dan kita bisa mendapatkan banyak insight ataupun analisa dari hal tersebut. Jadi itu yang kami yang bisa dilakukan dengan menggunakan spatial analytics. Ini tadi bahwa di kami bahwa kita punya data 80 juta device setiap hari, people traffic, telco carrier-nya, density, location, interest-nya apa, dan device brand-nya itu kita bisa pakai untuk melakukan data spatial analytics. Ini mungkin sedikit yang biasa saya lakukan dengan tim saya. Jadi bagaimana di platform yang kami bangun ini kita bisa melakukan namanya spatial analytics untuk mencari daerah-daerah yang mempunyai nilai value yang tinggi terhadap suatu tujuan tertentu misalnya. Jadi pastinya case-case ataupun tujuan kan pasti berbeda-beda untuk tiap industri. Jadi dan pemanfaatannya. Jadi kita di sebelah kiri kita bisa pilih bahwa saya percaya bahwa yang mempengaruhi dari nilai suatu tanah adalah jaraknya dari pasar, jaraknya dari perbankan, jaraknya dari kantor-kantor dan sebagainya. Itu di platform kami kita bisa pilih poin-poin interest mana yang harus menjadi prioritas seperti itu. Jadi tinggal dipilih kira-kira apa sih point of interest yang bisa memberikan yang mempengaruhi dari nilai suatu aset seperti itu. Kita tinggal masukkan point of interest apa dan kemudian dari situ ini mungkin saya nggak bisa tunjukin tapi demonya tapi bisa saya sampaikan. Kemudian setelah kita pilih kita bisa lihat bobotnya. Saya bisa mengatakan bahwa bobot dari kantor pemerintahan dan kantor industri dan juga sekolah itu bobotnya tinggi. Jadi kita bisa memberikan faktor bobot dan sebagainya. Kemudian bahwa aktivitas penduduk yang tinggi, kemudian aktivitas penduduknya dari location dari mobile data tadi itu bisa menjadi parameter tambahan juga. Setelah kita masukkan semua, platform kami juga bisa langsung memproduksi grid dengan warna-warni seperti ini. Jadi dalam hal ini yang berwarna hijau itu adalah daerah yang punya nilai paling tepat, paling sesuai, atau paling tinggi terhadap suatu bisnis atau industri atau tujuan tertentu misalnya. Karena pastinya parameternya beda-beda di tiap tujuannya. Jadi misalnya kalau kita percaya bahwa kita yakin bahwa parameter yang mempengaruhi value dari suatu aset adalah poin-poin tertentu, kemudian demografi penduduk tertentu, dan resikonya dan sebagainya, itu kita di dalam platform yang kami bangun ini langsung menggunakan machine learning dan spatial analytics, kemudian memproduksi grid dengan warna-warni seperti ini. Seperti itu. Jadi teman-teman juga di penilaian mungkin juga bisa menggunakan pendekatan yang sama, asal sudah bisa mengetahui kira-kira parameter-parameter apa sih yang pengaruh penilaian dari value dari suatu aset. Tinggal dimasukkan ke platform kami dan kemudian langsung mengeluarkan pattern dalam bentuk grid dengan warna-warni seperti itu. Jadi banyak halnya yang kita bisa lakukan dengan menggunakan spatial analytics. Dalam hal ini mungkin saya bisa simpulkan dalam warna green, yellow, dan gray misalnya, bahwa kalau daerah warna hijau berarti daerah tersebut memang dari sisi people density-nya, aktivitas ekonomi masyarakatnya dengan menggunakan mobile data tadi itu sangat tinggi.
Kemudian point of interest dari apa namanya, yang memang kita yakin bahwa itu yang memberikan dampak atau nilai dari suatu properti gitu ya, misalnya sekolah dan sebagainya, itu paling tinggi jumlahnya di grid tersebut. Kemudian dari sisi demografiknya juga yang paling banyak yang sesuai dengan yang sesuai dengan tujuan tertentu misalnya. Di situ memang penduduknya banyak, kemudian memang profil penduduknya sesuai, kemudian point of interest dari apa namanya, aktivitas masyarakat dan juga dari people density dan people traffic itu memang juga sesuai, kita bisa kasih warna langsung di sistem memberikan warna biru seperti itu. Jadi kalau kuning ya pastinya itu medium, kalau yang abu-abu itu yang paling rendah seperti itu. Jadi analisa spasial ini banyak sekali manfaatnya, tergantung dari kebutuhan dan apa namanya, hasil yang diinginkan. Tinggal kita apa namanya, tahu kira-kira parameter-parameter apa sih yang mempengaruhi dari nilai dari suatu daerah seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, pada saat kita zoom in lagi ke grid yang kita hasilkan tadi, kita bisa langsung melihat tuh kenapa sih warnanya hijau. Di situ langsung kelihatan bahwa point of interest yang di situ banyak, yang tadi memang kita cari, bahwa toko kelontong situ banyak. Karena secara ekonomi memang kita melihat seperti Giant ataupun Carrefour dan Transmart ataupun Lotte Mart dan sebagainya, mereka kan besar. Tapi ternyata ekonomi Indonesia itu masih 90% dari sisi FMCG atau industri, jualannya masih lewat toko kelontong pastinya. Seperti itu. Dan itu merupakan aktivitas masyarakat yang tinggi. Toko kelontong, minimarket, ATM, bank, dan sebagainya, kantor. Jadi di situ, kenapa warna hijau? Karena di situ kelihatan bahwa banyak sekali point of interest yang tadi kita pilih gitu ya. Kemudian juga bahwa kepadatan penduduknya juga tinggi di aktivitas masyarakatnya di jam tertentu seperti itu. Jadi itu kenapa berwarna hijau. Contohnya berikutnya juga sama, ada toko kelontong, ada restoran, pasar, minimarket, supermarket, dan di hari Sabtu contohnya misalnya dari jam 3 sore sampai jam 5 sore aktivitas masyarakat disebut ada 338.000. Jadi lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain. Jadi lebih hijau itu lebih banyak point of interest-nya, lebih banyak aktivitas masyarakatnya, dan juga dari sisi demografi juga sesuai seperti itu. Apalagi kalau kita juga memasukkan faktor misalnya zona nilai tanah atau NJOP dan sebagainya, itu juga bisa menjadi faktor dalam hal di mana yang warna hijau, mana yang warna kuning, mana yang warna abu-abu. Warna-warna ini juga semakin kita bisa kita lebarkan sih sebenarnya. Jadi ini cuma contoh aja apa namanya 3 warna seperti itu. Dan apa namanya, di situ juga kita bisa melihat jaringan jalan, misalnya kita bisa melihat keramaiannya di suatu grid di jalan. Ini kalau teman-teman bisa lihat, di satu jaringan jalan tertentu, aktivitas masyarakatnya tinggi di hari-hari tertentu dan sebagainya, kita bisa melihat semakin tebal garis di sebelah kiri jaringan jalan, itu berarti aktivitas masyarakatnya tinggi, berarti juga mungkin aset-aset yang berada di pinggir jalan yang garisnya tebal, yang ada warnanya tebal di jaringan jalan itu, kita bisa memberikan bobot yang lebih tinggi dalam hal melakukan penilaian. Seperti itu. Jadi mungkin juga teman-teman juga bisa menggunakan untuk Senin sampai Jumat tertinggi di mana, kemudian di weekend tertinggi di mana, itu juga bisa menjadi apa namanya bahan dalam hal melakukan penilaian. Kita bisa melihat sosial ekonomi status domination-nya, itu seperti apa sih yang dominasi penduduk dari sisi ekonominya dan sosialnya, dan sebagainya. Jadi kenapa, mungkin sebagai penutup, gitu ya, kenapa dari tim saya gitu membuat platform baru terkait dengan Geographic Information System, karena biasanya di Indonesia pada saat teman-teman ataupun industri dalam hal mulai mengimplementasi spatial analytic atau geographic information system, pertama harus punya G-software-nya atau GIS software-nya, gitu kan, harus license dan sebagainya. Kemudian harus punya ngumpul datanya, kemudian harus mengembangkan tools-nya. Nah, ini kita mempunyai platform lokasi intelligence ini,
di mana teman-teman ataupun customer kami sudah tinggal pakai datanya, itu sudah ada GIS software-nya, di situ sudah tersedia datanya dari POI, traffic data dan sebagainya, dan juga sudah ada tools-tools dengan machine learning di dalamnya. Seperti itu. Ini data-data yang ada di tempat kami yang biasa kami gunakan dalam hal melakukan analisa-analisa spasial ke klien-klien kami. Seperti itu. Sebagai terakhir, slide terakhir, udah itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Benny Emor atas pemaparannya, sungguh sangat menarik ya. Ternyata penggunaan analisis spasial ini ada berbagai banyak banget gitu bisa dikelola berdasarkan spatial pattern. Tadi juga disampaikan tentang analisis akses, analisis tujuan destinasi orang, hotspot, network. Terus ada banyak data yang bisa kita manfaatkan untuk menemukan analisis yang variabel dependent yang ingin kita temukan dari sebuah analisis spasial gitu. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, setelah selesai pemaparan kita akan langsung melanjutkan menuju sesi diskusi interaktif. Silahkan kepada Bapak Ibu, para senior dan rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita pada hari ini terkait penggunaan analisis spasial dalam penilaian, dapat melakukan raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Benny. Dipersilakan Bapak Ibu dan senior-senior semuanya. Mungkin untuk awalan saya izin bertanya dulu Bapak Benny terkait penggunaan analisis spasial ya, karena beberapa waktu ini juga saya sempat untuk melakukan determinasi nilai tanah atau juga pernah juga melakukan percobaan pembuatan alat bantu penilaian gitu Pak. Cuma kan hambatan kita itu adalah menemukan data yang kita tidak punya, yang kita ingin gunakan dalam analisis gitu Pak. Untuk data titik barang milik negara atau objek-objek penilaian yang kita punya datanya gitu. Sedangkan untuk data-data pendukung lain seperti data jaringan jalan misal atau peta yang tadi sempat Bapak sampaikan tentang point of interest dan sebagainya, itu kan sangat sulit dan kita tidak punya akses untuk mendapatkan data tersebut ya Pak. Kira-kira dari Bapak Benny sejauh ini Bapak apakah ada sejenis tips and trick gitu Pak untuk mendapatkan data yang kita butuhkan? Begitu Pak Benny. Oke, terima kasih. Jadi kita seperti saya bilang tadi bahwa saya mendirikan bisnis saya 4 tahun lalu itu kita starting dari pengumpulan data juga. Jadi untuk bisa memberikan solusi spatial analitik ke berbagai macam industri, benar kita harus punya datanya terlebih dahulu juga. Selain platformnya, softwarenya, challenge berikutnya adalah datanya. Jadi dari selama 4 tahun ini kita mengumpulkan point of interest sekitar 8 juta titik dengan berbagai macam kategorinya. Dan itu memang kerja besar sih sebenarnya. Dari kita menggunakan berbagai macam vendor, perusahaan survei, dan juga kita libatkan berbagai macam universitas dalam hal melakukan crowdsourcing dari sisi titik-titik lokasinya. Kemudian juga terkait dengan jaringan jalan, itu pertama memang itu juga challenge dan itu pasti sangat mahal untuk kita mendapatkan data jaringan jalan lengkap dengan jalan satu arahnya, ganjil genap dan sebagainya. Kita waktu itu kita menggunakan pertama kita beli data dari perusahaan otomotif, jadi dari Jepang, Honda dan Toyota dan sebagainya. Mereka kan ada bikin di mobil-mobil mereka itu ada navigation system. Betul. Itu kita pertama beli raw datanya dari mereka. Seperti itu. Jadi di situ sudah ada belok kanan, belok kirinya dan sebagainya, itu sudah ada. Nah, dari situ itu yang menjadi dasar kami juga dalam hal melakukan pengumpulan data. Jadi kami juga punya tim sedikit mirip dengan yang dilakukan oleh Google Maps. Pakai kamera di atasnya, kami juga melakukan hal yang sama sih. Tapi nggak terlalu banyak brandnya. Jadi kita memang sudah melakukan pengumpulan data itu juga seluruh Indonesia, dan sampai sekarang ada sekitar berapa juta kilometer itu kita mengumpulkan, dan itu sangat penting memang untuk melakukan analisa seperti jaringan jalan, network analisis,
kemudian melihat pattern dan sebagainya itu sangat penting. Jadi kalau ditanya tadi tentang challenge datanya itu sangat menantang untuk kita kumpulkannya dan sangat costly dari sisi biayanya. Tapi setelah itu kita tinggal update dari sisi aturan jalannya dan sebagainya, lebar jalan, ini boleh lewat motor atau enggak, kemudian bisa lewat truk dan sebagainya, itu kita kumpulkan juga seperti itu. Jadi itu sudah tersedia. Jadi kalau memang dibutuhkan data itu, kami siap untuk provide. Keren. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Agak susah ya memang ya untuk menemukan data, apalagi jaringan jalan yang kita butuh atribut lebar, atribut boleh dilewati oleh motor atau tidak, atribut WiFi dan segala macam. Kalau kita menggunakan contohnya service dari Google Maps API, gitu ya, itu kan kita bayarnya per request per call ya, Pak. Jadi kalau kita melakukan analisa setiap hari itu kita harus bayar. Jadi mungkin sebagai informasi, perusahaan-perusahaan ride sharing seperti Gojek atau Grab itu setiap kali teman-teman memakai jasa mereka seperti titik penjemputan, kemudian titik akhir, kemudian keluar rute, itu Gojek itu membayar Google Maps sebesar Rp70 untuk mendapatkan data titik awal, titik akhir sampai menggunakan rutenya. Seperti itu. Itu mereka bayar Rp70. Teman-teman bisa bayangkan ada jutaan perjalanan sehari. Jadi itu sangat. Baik Pak, kita lanjutkan Pak. Sepertinya sudah ada penanya dari Bapak Furkon. Mohon izin Bapak Furkon. Ya, silakan Pak. Saya mohon izin, belum bisa menyalakan kamera ini ya, karena background-nya masih di jalan ini. Ini Pak, saya mau nanya terkait geospasial. Saya masih baru sih di materi ini. Cuman kalau di software developer-nya mungkin saya ada pengalaman lah. Dan kebetulan saya rencana S2 juga pengen ngambil di ini gitu, di US tentang geospasial ini. Pertanyaan saya kalau terkait geospasial ini, seberapa tinggi outlier data yang ada di geospasial dan treatmentnya itu seperti apa gitu. Karena kalau berkaca dari pengalaman yang pernah saya lakukan dulu, jadi saya pernah dapat project ngebantu suatu kota mengadakan semacam acara survei atau acara undian berhadiah gitu. Jadi setiap user makan di suatu tempat, dia capture stroke, terus dia ngirim ke server kami, dan kami ngelacak dari lokasi-lokasi rumah makannya itu kita bisa memetakan nih daerah mana aja yang laris, daerah mana aja yang banyak ekonominya tinggi, yang banyak rumah resto makannya. Tapi ternyata di sana ada outlier nih, yang ngirim ternyata kebanyakan dari abang Gojek, dan rumah makannya itu aja gitu. Jadi pas kami bikin user interface GIS petanya itu kelihatan nanti hanya rumah makan ini aja yang laris banget, karena di situ ada banyak Gojeknya di situ gitu. Nah, pertanyaan saya kembali, seberapa tinggi sih outlier data di geospasial ini, dan bagaimana treatmentnya selama ini? Kan dibandingkan jenis-jenis data lainnya, kita tahu ya kalau di data analitik itu banyak banget gitu, dari data yang sudah ada di hard copy, ditranslate atau digitalize ke soft copy, atau dari audio atau dari video gitu. Itu aja Pak pertanyaan saya, terima kasih. Langsung dijawab aja Pak. Ya, saya setuju Pak Fulkan. Jadi memang bahwa outliers data geospasial itu sangat tinggi sebenarnya. Tergantung dari pada saat kita pengumpulan data geospasial itu, memang kuncinya adalah pada saat kita sebelum melakukan pengumpulan data geospasial itu sendiri. Jadi kita harus melihat rencananya. Jadi kalau benar tadi, kalau kita misalnya contoh case study-nya yang kita miliki juga, pada saat kita melakukan survei misalnya toko kelontong misalnya. Kalau kita bisa melihat keramaian, aktivitas masyarakat dan sebagainya, jangan sampai pada saat pengumpulan datanya semua terpusat di suatu daerah saja. Jadi memang sebelum kita melakukan survei, kita harus melakukan planning dulu dengan peta yang besar gitu ya. Kita dengan metode grid ataupun metode sampling dan sebagainya, kita harus sudah define dulu. Jadi itu sedikit mengurangi outliers atau bias dalam hal hasil pengumpulan data di lapangan. Seperti itu. Contohnya tadi misalnya kalau kita menggunakan tadi potret gitu ya dan sebagainya, itu jadi membuat satu restoran saja yang terkumpul datanya, seperti itu kan, yang banyak aktivitasnya. Tapi justru harus dari starting kita pengumpulan data itu harus benar-benar di planning pengumpulan datanya itu independen dan juga tidak menggunakan atau nempel dengan service yang lain, seperti itu. Jadi dari awal memang harus dikumpulkan dengan
di planning sebaik-baiknya dalam hal kita mendefine lokasi-lokasi mana yang akan kita survei. Jadi dengan begitu kita mendapatkan data geospasial yang sangat minimum outliers-nya. Seperti itu mungkin Pak Furkan yang bisa saya jawab. Baik, bagaimana Bapak Furkon? Apakah ada tanggapan lebih lanjut atau ada pertanyaan susulan gitu? Mungkin bisa tolong diceritakan sedikit nggak Pak Beni? Ada nggak contohnya salah satu kasus terkait outlier ini di yang Bapak pernah temukan gitu? Untuknya khusus di data-data di Indonesia seperti apa? Dibandingkan data di luar mungkin lebih rapi dibandingkan kita gitu. Iya benar. Jadi apalagi karena itulah waktu di tempat saya itu kita kumpulkannya data memang lebih kita lakukan sendiri gitu ya, walaupun menggunakan outsource tapi kita yang mendefine bagaimana mereka melakukan planning dalam hal pengumpulan datanya. Contohnya misalnya kita percaya bahwa kalau kita kumpul data toko kelontong misalnya, kita yakin bahwa paling ramai adalah di mana di daerah pasar, kemudian di daerah ekonomi dan sebagainya. Itu pasti banyak aktivitas masyarakatnya akan semakin banyak aktivitas masyarakat, semakin banyak yang kita asumsi bahwa semakin banyak itu pasti ada banyak toko kelontong. Tapi dari situ kita harus melakukan planning misalnya dalam hal pengumpulan data. Kalau kita di daerah komersial, otomatis kita target bahwa kita pengumpulan datanya adalah 1000 titik misalnya. Otomatis daerah-daerah yang memang kita yakin daerah komersial tinggi, kita harus melakukan lebih banyak secara bobot yang daerah tersebut yang kita harus survei misalnya, seperti itu. Jadi planningnya kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam hal pengumpulan populasi dari penyebaran titik-titik dari data geospasial itu dapat terwakili dengan secara distribusinya bisa kita anggap mewakili. Jadi untuk menghilangkan outliers itu bisa saya bilang itu tidak mungkin Pak, tapi dengan kita menggunakan metode statistik dan sebagainya itu sangat bisa minimalisir dalam hal pengumpulan data di lapangan. Seperti itu sih Pak. Karena untuk mengumpulkan data point of interest, jadi pertanyaan adalah seperti ini, berapa sih jumlah, misalnya contohnya jumlah restoran atau toko kelontong di DKI Jakarta? True value-nya nggak ada yang bisa jawab pastinya. Seperti itu, jumlah pastinya itu nggak akan bisa jawab, walaupun data dari pajak, dari data dari Kementerian Pariwisata ataupun sebagainya, itu juga pasti tidak akan bisa menjawab true value-nya. Yang paling bisa kita lakukan adalah meminimalisir error tersebut atau outliers itu dengan metode pengumpulan data yang lebih tepat sih. Tujuannya apa dulu? Seperti itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Siap Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, diskusi yang cukup expert ya dari Bapak Furkon dan Pak Beni. Saya persilahkan dibuka kesempatan sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu dan senior serta rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya langsung ke Bapak Beni, narasumber kita pada hari ini. Dipersilahkan Bapak Ibu. Mohon izin Mas Hilal. Silakan Ibu Ira. Baik, terima kasih Mas Hilal. Selamat siang Mas Beni, apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah. Ini Mas, saya mau bertanya mengenai dua hal ya. Yang pertama sudah disampaikan tadi oleh Mas Beni terkait dengan misalnya kayak BSD ya. Siapa sangka gitu ya 10 tahun yang lalu BSD itu adalah daerah yang sepi kemudian sekarang berkembang. Nah, saya ingin tanya Mas terkait dengan proyeksi. Karena memang kami penilai kan menentukan nilai atau value suatu properti itu di tanggal penilaian ya Mas ya. Namun kita juga mungkin harus membekali diri dengan pengetahuan terkait proyeksi itu. Nah, saya mau tanya nih, kalau Mas Beni biasanya untuk memproyeksikan nilai atau value suatu daerah gitu, misalnya Mas Beni nanti akan ada klien kopi atau restoran gitu, apakah sudah punya data gitu nantinya jika ada klien yang yang akan membangun ini tuh akan disarankan di ABC gitu misalnya. Nah, itu yang pertama Mas terkait proyeksi. Kemudian yang kedua terkait dengan menyambung pertanyaan Mas Furkon ya terkait data-data yang outlier. Nah itu kan memang di kami juga ada kegiatan pembentukan basis data Mas, pengumpulan data. Nah itu kan memang data-data itu kan kita verifikasi lagi ya.
Kemudian jika tadi outlier kan berarti harus dihapus ya atau disingkirkan terlebih dahulu. Nah, itu yang menjadi dilema yang masih buat kami karena memang ketika data-data itu disingkirkan akan mengurangi kuantitas data. Nah, mungkin tadi selain planning berarti kayak purposive sampling gitu ya, kita menentukan sampel-sampel mana yang harus kita ambil gitu, misalnya yang harus kita survei. Selain sampel purposive sampling, mungkin ada hal lain Mas yang perlu diperhatikan Mas agar tadi dari kami nggak banyak mengeliminir data-data yang yang kurang berkualitas gitu. Mungkin itu Mas Beni, terima kasih. Oke. Masih Bu Ira, untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan proyeksi, ya kami juga melakukan proyeksi. Jadi yang terpenting adalah mungkin istilahnya adalah temporal spatial data. Jadi macam-macam yang kita bisa gunakan, baik itu menggunakan tadi mobile data karena itu kan ada timestamp-nya sampai 5 tahun ke belakang. Jadi untuk sekarang sih data kalau di tempat saya yang data yang kami punya itu 5 tahun ke belakang aktivitas masyarakat dari sisi mobile datanya. Dari situ kita bisa melihat pattern-nya. Sebenarnya kami juga mensupport itu di PU di Bina Marga, kita bantu juga untuk melihat pattern dari sisi perkembangan aktivitas masyarakatnya dari waktu ke waktu. Jadi heat map-nya dulu di BSD memang dulu sepi banget gitu ya, tapi kita bisa melihat pattern dari aktivitas masyarakatnya dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi perkembangannya kita bisa melihat grafisnya dan juga heat map-nya, dan kemudian juga kita bisa menggunakan remote sensing atau citra satelit, perubahan-perubahan penggunaan lahannya dan sebagainya. Hal seperti itu kita bisa masukkan semua dalam parameter-parameter tersebut, kita bisa masukkan semua dalam sebuah algoritma dan machine learning. Dari situ kita bisa melihat value hari ini ke tahun depan itu seperti apa. Seperti itu. Misalnya daerah ini cocok, misalnya di Janji Jiwa ini bagus banget nih, populasi penduduknya, umurnya sesuai, penghasilan penduduknya sesuai, trafficnya sesuai dan sebagainya. Tapi setelah kita masukkan historical data dan sebagainya, mungkin tahun depan sudah nggak bagus lagi misalnya. Itu juga kita melakukan analisa-analisa temporal seperti itu, spatial analysis. Kuncinya adalah data temporalnya harus ada, data histori harus ada, seperti itu. Dan itu juga menjadi challenge. Yang paling dari spatial data yang paling bisa kita dapatkan temporal datanya itu dari remote sensing atau citra satelit, karena mereka udah mengcapture data-data dari satelit itu kan dari puluhan tahun yang lalu. Dari situ kita bisa melihat pattern-nya. Yang kedua dari mobile data, karena mobile data itu tersimpan sampai tahunan ke belakang seperti itu. Kita bisa melihat people density-nya atau heat map-nya sampai tahun-tahun ke belakang. Seperti yang saya bilang tadi di presentasi sebelumnya, dari situ kita bisa melihat pattern-nya, dari situ kita bisa melihat insight-nya, setelah itu baru kita bikin algoritmanya. Kira-kira di tahun depan seperti apa. Kemudian dari point of interest juga kita bisa melihat di suatu daerah tersebut, karena kita juga meng-capture data historical. Kuncinya di data historical itu harus tersimpan. Misalnya point of interest toko kelontong A misalnya. Itu tahun 2018 berdiri, 2019 masih ada atau enggak, atau 2020 sudah hilang atau enggak. Seperti itu. Jadi itu semua harus terrecord data-data historical tersebut, baru kita bisa melakukan spatial analysis seperti itu. Kemudian yang untuk pertanyaan kedua adalah memang data itu banyak outliers. Yang tadi saya bilang mungkin istilahnya mungkin purpose sampling ya, karena saya menyampaikannya agak kemana-mana gitu. Tapi kuncinya kalau di tempat kami adalah kita pastikan bahwa banyaknya data itu belum tentu bagus gitu ya. Misalnya kalau kita kumpulkan data point of interest, kita kumpulkan, tim saya survei di lapangan, kumpulkan data restoran sebanyak-banyaknya, seperti itu. Kemudian kumpulkan data toko kelontong sebanyak-banyaknya, tapi kita lupa kumpulin data sekolah sebanyak-banyaknya. Jadinya kemudian kita lupa kumpulin data, pastikan lokasi-lokasi kantor ataupun sekolah ataupun yang lainnya kita lupa kumpulkan. Kita fokus pada suatu data. Akhirnya ujung-ujungnya hasil analisanya itu malah menunjukkan bahwa pasti yang mempengaruhi suatu daerah adalah restoran dan toko kelontong, karena datanya banyak banget yang kita kumpulkan. Nah, jadi yang pasti yang mungkin yang perlu dilakukan adalah
yakin dulu dengan distribusi dari jumlah data yang kita kumpulkan, seperti itu. Jangan sampai kita mengumpulkan data di suatu tema tertentu atau data tertentu lebih banyak dibandingkan data yang lain, karena kita fokus ke suatu data yang kita kumpulkan. Nah, itu hasil analisanya pasti jadi bias. Jadi waktu awal-awal tim kami terbentuk gitu ya, kita fokus ngumpulin data toko kelontong, tempat ibadah dan sebagainya. Jadi pada saat analisa buat klien kami Janji Jiwa, point of interest yang mempengaruhi penjualan mereka adalah masjid. Seperti itu. Karena tim saya yang dikumpul lapangan itu ngumpulin masjid sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Jadi itu jadi bias. Jadi pastikan populasinya itu memang distribusinya masuk akal lah istilahnya, seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab Wir. Keren banget. Berarti dapat saya tarik tadi satu hal yang sangat menarik itu adalah banyaknya data itu belum tentu baik, tapi data yang berkualitas itu lebih baik untuk melakukan spatial analysis gitu. Selanjutnya ini ada penanya lagi dari Mas Bayu. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Beni mau tanya terkait data spasial. Mohon izin untuk data spasial, Mak. Kebetulan kami sebagai penilai, Pak, penilai pemerintah, kebetulan ketika melakukan analisis pasar, yang mana di dalamnya juga harus ada analisis terkait lokasi seperti itu. Terkadang kita menggunakan data-data baik vektor atau raster yang ada di peraturan daerah atau di rencana detail tata ruang masing-masing daerah seperti itu. Yang mana ketika kita melakukan searching di situs-situs di pemerintah daerah, tidak semua pemerintah daerah punya seperti itu. Nah, mungkin ada advice atau saran dari Pak Beni terkait ketika kami seorang penilai menemukan kejadian seperti itu, istilahnya tidak menemukan rencana detail tata ruang yang ada di berbagai daerah yang berisi terkait data raster dan atau vektor masing-masing lokasi, ataupun seperti tadi yang ditanyakan ada tempat komersial ataukah terkait dengan pembagian wilayahnya. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Silakan, Pak Beni. Ya, untuk terkait dengan data, mungkin saya juga tidak begitu paham sebenarnya data-data apa sih yang memang dibutuhkan dalam tim penilai pemerintah gitu ya, dalam menilai suatu aset atau properti. Tapi kalau kita bicara masalah sumber data, sebenarnya sumber data itu lumayan banyak sih Pak. Jadi banyak yang free dan sebagainya. Kalau kita bisa membuka berbagai macam sumber, seperti kalau kita bicara masalah raster, citra satelit dan sebagainya, itu banyak sumbernya, seperti dari planet.com, mereka punya free source gitu ya, yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan analisa menggunakan citra satelit. Nanti mungkin bisa saya sharing link-linknya gitu ya, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data source yang free gitu ya, yang cukup capable in terms of data spasialnya. Kalau kita bicara data spasial, pastinya kita bicara masalah data citra satelit misalnya, kemudian data jaringan jalan dan sebagainya. Itu ada berbagai macam sumber yang mungkin nanti bisa saya share ke Bapak Ibu semua mengenai kita bisa dapat data itu dari mana. Yang ketiga adalah pembagian kawasan itu memang agak susah sih Pak, karena memang itu domainnya di pemerintah sendiri kan, di tata ruang dan sebagainya. Jadi itu memang agak susah untuk kita dapatkan. Tapi kembali lagi kalau kita menggunakan algoritma spatial analitik, mungkin teman-teman yang mungkin di daerah-daerah yang dari sisi pembagian tata ruang yang belum tersedia bisa menggunakan remote sensing atau citra satelit yang tersedia, yang free, yang bisa dilihat nih bangun-bangunannya dan sebagainya. Oh, ini daerah komersial dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih Pak Beni. Ya, terima kasih Pak Beni. Mungkin nanti untuk sumber-sumber data yang open source akan kita tanyakan lebih lanjut ya Mas, setelah pertemuan ini supaya bisa di-share ke senior-senior dan rekan-rekan kami di Direktorat Penilaian. Baik, selanjutnya Bapak, Ibu, dan senior serta rekan-rekan semua, apabila masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand.
Mohon izin Mas Hilal juga belum ada, saya boleh nambah satu lagi mungkin ya? Boleh. Siap. Izin Silakan. Pak Beni, terkait tadi yang juga sudah disampaikan ya bahwa aktivitas ekonomi kan dia berpengaruh sekali ya terhadap value suatu properti ya. Kalau terkait tanah, Pak Beni kan kita lihat nih misalnya kayak di Sudirman Tamrin itu kan sudah nggak ada penawaran lagi ya, namun dia harganya tetap harganya itu sudah tinggi. Nah itu bagaimana dengan apa namanya tadi daerah-daerah yang dia tuh punya banyak penawaran gitu ya. Maksud saya tuh bagaimana apa namanya mengukur gitu si aktivitas ekonomi itu kalau untuk tanah gitu, karena memang terkait penawaran dan permintaan itu memang kan dia terbatas gitu. Nah itu saya yang ingin tanyakan, bagaimana pengaruhnya terhadap nilai properti itu. Itu mungkin Pak Beni. Kalau untuk memang properti ataupun tanah memang banyak banget sebenarnya faktor yang mempengaruhi dari nilai suatu properti atau tanah ya. Jadi yang pastinya yang kalau di tempat kami yang paling faktor utama dalam menilai suatu nilai tanah itu adalah accessibility-nya. Seperti itu. Jadi pastinya yang paling penting adalah akses. Akses kemana? Akses ke aktivitas ekonomi ataupun akses ke fasilitas kesehatan, akses ke fasilitas transportasi dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara masalah nilai tanah dan sebagainya, tiba-tiba pasti jalan Fatmawati itu naiknya luar biasa karena ada MRT, nah, akses ke transportasi umumnya tinggi dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara Jakarta Selatan, misalnya tiba-tiba daerah Jagakarsa kan biasanya nilai tanahnya paling rendah di Jakarta Selatan, tapi bila di situ semakin banyak jalur Transjakartanya, kemudian kereta api udah melewati dengan kereta api, KRL udah melewati, tapi kalau ditambahkan dengan jaringan transportasi seperti Transjakarta dan sebagainya, otomatis dari sisi accessibility-nya itu pasti akan meningkatkan nilai suatu properti atau tanah seperti itu. Yang paling juga bisa kita lihat adalah sebenarnya adalah aktivitas komersial seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa daerah-daerah yang memang banyak daerah komersial dan mall dan sebagainya itu pasti juga intinya accessibility sih, menuju daerah komersial, daerah perkantoran dan sebagainya. Kalau kita bisa melihat kembali lagi ke Jagakarsa misalnya, dulu sebelum ada Ion Mall baru kan, sekarang sudah ada Ion Mall di sana dan sebagainya, itu pasti akan meningkatkan dari sisi nilai properti dan tanah di daerah tersebut karena ada aktivitas masyarakat yang berada di sana. Seperti yang saya sampaikan juga di presentasi sebelumnya, point of interest juga tadi Bank BCA kemudian buka di weekend itu juga menunjukkan aktivitas ekonominya. Jadi aksesibilitas menuju point of interest tertentu ternyata itu sangat tinggi dari sisi nilai value properti atau tanahnya sih seperti itu. Jadi kalau kita sering nonton iklan properti ya yang di TV-TV, pasti mereka selalu bicara masalah aksesibilitasnya ke pasar, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Seperti itu sih. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Ira. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak Beni. Saya lanjutkan membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan senior-senior serta rekan-rekan semuanya peserta sharing session pada hari ini. Jika ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, dipersilahkan untuk melakukan raise hand, Bapak Ibu. Dipersilakan. Oke. Saya hitung sampai 10 ya Bapak Ibu. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi berarti sudah dianggap tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin nanti apabila ada sharing session lebih lanjut atau
ada pembahasan teknis lebih lanjut yang internal ya tentang penggunaan penggunaan spatial analytics di dalam bidang penilaian bisa didiskusikan lebih lanjut gitu. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan Pak Beni terkait sharing session hari ini. Terima kasih banyak, terima kasih sekali atas sharing ilmu yang Pak Beni berikan, Pak. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi amal kebaikan bagi Bapak dan dapat menjadi manfaat bagi kami semua sebagai peserta di sharing session kali ini, Pak. Terima kasih banyak Bapak Beni. Semoga demi mendukung budaya data Kementerian Keuangan, menjadikan Kementerian Keuangan sebagai data driven organization dan menjalankan butir dari Rapimnas DJKN yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Direktur Penilaian tentang pengelolaan database penilaian secara ideal, serta menemukan alat bantu atau tools penilaian yang dapat mengcapture nilai yang andal. Mudah-mudahan kegiatan sharing session pada hari ini akan menjadi langkah awal kita bersama di DJKN, utamanya Direktorat Penilaian, untuk langkah-langkah besar selanjutnya dalam pelaksanaan penilaian dengan alat bantu atau dengan bantuan spatial analysis ini, menuju penilaian DJKN yang go global dan go stronger. Maaf. Baik, diskusi kali ini akan saya tutup dengan sebuah pantun lagi ya. Darah Melayu memang tidak jauh-jauh dari pantun. Ke Bukit Tinggi menemui kekasih. Rencana pergi di tanggal 1. Sekian sharing session kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kembali ke Mbak Fani selaku MC. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu dan semuanya. Terima kasih utamanya untuk Pak Beni. Sekian. Silakan Mbak Fani. Ya, baik, terima kasih kepada Mas Hilal yang telah memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Beni atas pemaparannya yang sangat menarik dan juga bermanfaat. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian maka berakhirlah acara knowledge sharing kita pada hari ini. Saya mewakili panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ucapan maupun kekurangan selama acara berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural maupun pejabat fungsional, serta seluruh peserta atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti kegiatan knowledge sharing pada pagi hari ini. Mohon izin untuk mengingatkan agar Bapak Ibu dapat mengisi absensi yang telah kami sediakan. Kami sudah sampaikan di kolom chat. Silakan untuk mengisi link absensi di link tersebut. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga untuk menerapkan 5M dimanapun Bapak dan Ibu berada. Akhir kata, tadi Mas Hilal sudah menyampaikan pantun, maka saya juga ingin menyampaikan pantun untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa borong keripik keladi, bila wisata ke Raja Ampat. Cukup sekian acara knowledge sharing hari ini. Semoga kita dapat mengambil sebanyak-banyaknya manfaat. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, juga kepada Bapak Beni, dan juga kepada Mas Hilal selaku moderator. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, Bapak Ibu semuanya.